Saudara, ketemu lagi dengan saya dalam acara Perspektif. Dan kali ini untuk kesekian kalinya kita mau membahas soal vonis yang dikenakan pada Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Ristek, yang mendapat perhatian luas sekali, termasuk dari media internasional. Dan saya bisa bilang bahwa inilah kasus hukum pertama di Indonesia yang mendapat liputan yang sangat luas dari media-media terbesar di dunia. Jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Siapapun dia, memang apapun. Nanti ada penjelasannya kenapa vonis Nadiem ini menjadi perhatian yang besar. Pertama, New York Times. New York Times ini mengangkat beritanya dengan ada nada prihatin, pada umumnya memang prihatin. Lalu Economist, dua media yang betul-betul sangat selektif dalam memilih berita mana yang diangkat dan yang tidak. Dan ada juga Bloomberg, ya. Di Asia ada Nikkei yang memberitakan ini. Dan itu artinya semua media terbesar atau terbaik yang menjadi rujukan utama para investor. Dan dalam kasus Economist misalnya, bahkan jadi rujukan praktis semua kepala negara di dunia ini baca media itu, media Inggris yang sudah berumur 170 tahun dan mutunya terus meningkat sampai hari ini. Dan mungkin satu-satunya yang edisi cetaknya bertahan, selain edisi digitalnya juga naik. Jadi ini perhatiannya besar sekali terhadap vonisnya Nadiem ini. Dan memang Nadiem divonis dengan sangat memiriskan hati, yaitu 10 tahun penjara plus denda ini, denda itu. Detailnya Anda sudah dengar semua dari sumber-sumber lain. Dan tapi perlu dicatat ya, untuk kasus hukumnya sendiri ada dua dakwaan besar, namanya satu dakwaan primer dan kedua dakwaan sekunder. Untuk dakwaan primer itu hakim menolak sepenuhnya tuntutan jaksa. Jadi yang dikenakan pada Nadiem hanyalah tuduhan atau dakwaan sekunder. Yang primer itu yang denda 5 triliun sekian bla bla bla, yang bagi hakim sangat tidak masuk akal, dan karena itu dia bersandar pada yang kedua saja. Kedua itu juga tidak kurang seremnya, yaitu vonisnya 10 tahunan dari rencana tuntutan 18 tahun penjara, lalu dengan denda 809 miliar dan sebagainya. Itu suatu vonis yang benar-benar mengherankan. Karena gini, saya singgung sedikit kasusnya sendiri atau hukumnya ya, proses hukumnya. Saya beberapa kali menghadiri langsung sidangnya. Karena itu saya menyimpulkan bahwa persidangan itu seperti saya pernah sebut di satu acara, yaitu persidangan sirkus. Itu benar-benar fakta-fakta persidangannya tidak sesuai yang diangkat oleh vonis hakim. Jadi dan bisa dibilang bahwa vonis hakim itu hampir sepenuhnya bersandar pada surat dakwaan jaksa. Jadi hampir-hampir hakim tidak mempunyai menuangkan pikirannya sendiri, tetapi hanya bersandar pada tuduhan jaksa. Hampir sepenuhnya. Halamannya seperti biasa, mungkin untuk nakut-nakutin juga, dan untuk kelihatan angker. Vonisnya bisa tuntutannya bisa 1.500 halaman sekian, dan vonisnya juga beratus-ratus halaman, tapi sebetulnya isinya tidak banyak, kecuali halamannya yang banyak. Nah, yang penting juga adalah vonis hakim itu hampir-hampir tidak didasarkan pada fakta persidangan. Anda perlu ingat ya, bahwa dalam kasus hukum itu yang penting adalah fakta di persidangan, bukan di luarnya. Jadi kalau saya misalnya sebagai hakim tahu bahwa terdakwa ini melakukan perbuatan buruk dan sebagainya di luar, ya, tetapi dia tidak muncul di dalam fakta persidangan, tidak disebut-sebut di persidangan, itu artinya nggak ada. Jadi saya walaupun secara subjektif ngerti soal itu diabaikan. Begitu aturannya dalam prosedur pengambilan keputusan hakim dalam pengadilan kita dan pengadilan di mana-mana sebetulnya. Jadi yang penting adalah fakta persidangan. Nah, dalam hal ini fakta persidangannya berbeda atau bahkan berlawanan dengan apa yang diputuskan oleh hakim.
Yang kedua juga yang sangat mencolok adalah hampir sedikit pun tidak dikemukakan argumen para advokat atau pembela atau pengacaranya Nadiem. Nggak ada sedikit pun yang direfer, walaupun sepanjang yang saya ikuti, argumen-argumen tim lawyer Nadiem itu sangat kuat. Dan praktis semua tuduhan jaksa itu bisa dibantah dengan sangat meyakinkan oleh argumen lawyer yang juga menghadirkan saksi-saksi terbaik yang dikenal di negeri ini. Misalnya ditampilkan saksi Agung Firmansyah, bekas ketua BPK, suatu institusi yang paling berwenang dalam soal ini ya. Dan kemudian di tengah persidangan itu terjadi keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa hanya BPK yang bisa menetapkan kerugian negara atas keputusan suatu pejabat negara, gitu katakan ya. Bukan lagi BPKP. Karena memang BPKP itu dasar hukumnya lemah sekali, dia muncul tahun 80-an, yang dibentuk oleh pemerintah sendiri, jadi sayap eksekutif internal. Kalau BPK di luar eksekutif, dan BPK ada di konstitusi. Sementara BPKP bukan. Jadi sekarang MK menegaskan suatu yang logis sekali ya, bahwa hanya BPK yang bisa menetapkan suatu keputusan itu menimbulkan kerugian negara atau tidak. Lalu dalam kasus Nadiem juga kerugian negaranya nggak ada. Kemahalan harga yang dituduhkan oleh jaksa sama sekali tidak benar. Jadi banyak sekali keanehan di dalam peristiwa hukum ini. Dan juga ada satu lagi poin yang ditekankan oleh jaksa, dia bawa saksi-saksinya sendiri yang sama sekali tidak meyakinkan, yaitu bahwa Chromebook yang dijadi pusat kontroversi ini katanya tidak berguna atau tidak banyak gunanya, paling tidak di daerah 3T yang tertinggal terbelakang dan sebagainya itu. Itu pun tidak benar sama sekali. Jadi tim lawyer menghadirkan para guru dari Sabang sampai Merauke, para perwakilan mereka, dan menyatakan bahwa Chromebook itu tetap berguna. Dan saudara, apalagi bukti dia masih berguna. Sampai hari ini masih dipakai Chromebooknya oleh menteri setelah Nadiem, masih dipakai dan memang nggak ada masalah. Dan ini untuk yang kedua, paling sedikitnya kita tahu bahwa suatu keputusan menteri yang dianggap salah, dan karena itu dia dihukum, ternyata kebijakannya itu sendiri diteruskan. Begitu juga keputusan misalnya Menteri Tom Lembong dulu, dianya divonis, dibebaskan oleh abolisi kan, kalau dalam kasus Tom Lembong. Tetapi kebijakan yang melahirkan itu, yang dijadikan objek hukum dan membuat dia dihukum itu, sebenarnya masih jalan terus sampai sekarang. Jadi kita bertanya, lalu apa salahnya kalau ternyata kebijakannya itu salah, kan mestinya di stop. Ternyata dilanjutkan karena memang nggak ada apa-apa. Ini terulang pada kasus Nadiem Makarim. Kebijakannya tentang Chromebook dan sebagainya itu masih dijalankan karena memang berjalan dengan efektif, dengan tidak ada masalah serius. Bisa dibilang ada yang nyebut sampai 97% efektivitasnya itu terjadi gitu. Ada yang bilang lagi 90%. Pendeknya kita ambil angka yang terendah pun efisiensinya masih nilai gunanya itu masih tinggi sekali persentasenya. Karena itu dia dilanjutkan sampai sekarang. Adapun untuk yang daerah T3 itu bukannya nggak berguna, dia berguna karena dibikin spek khusus. Jadi di daerah 3T karena tidak ada koneksi internet yang memadai, maka dibuat desain yang tidak memerlukan internet atau wifi. Sehingga walaupun nggak ada internet di daerah itu, dia tetap bisa digunakan. Dan itulah yang terjadi memang. Jadi memang kasus Nadiem ini sangat membingungkan, sangat mengherankan, melawan secara telanjang dan diametral tentang apa yang kita sebut dengan keadilan dan kejujuran. Nah, kenapa dia menimbulkan perhatian begitu besar termasuk dalam di media internasional? Karena begini, Nadiem Makarim ini bukan pejabat negara biasa ya. Jauh sebelumnya kita tahu dia adalah bintang paling cemerlang di dalam soal membangun bisnis startup digital base ya, berdasarkan digital. Dan Gojek yang dibuatnya dengan bendera PT Karya Anak Bangsa itu merupakan perusahaan startup yang mencapai status
unicorn pertama di Indonesia. Ya, di dalam bisnis digital ini banyak sekali perkembangan. Jadi mereka perusahaan yang nilainya 1 miliar ke atas, minimal 1 miliar dolar nilainya, itu mendapat status unicorn, diakui oleh dunia bisnis digital sebagai unicorn. Dialah yang pertama. Lalu kemudian setelah sekian tahun dia naik melompat menjadi decacorn. Decacorn itu artinya nilai perusahaannya di atas 10 miliar dolar dalam usia yang relatif muda ya. Nadim, dan berapa tenaga kerja yang bisa direkrutnya? Tidak kurang dari 4 sampai 5 juta orang dia menyediakan tenaga kerja. Ada ratusan ribu, mungkin 1 juta lebih merchant ya yang kerjasama. Warung soto di seluruh Indonesia, warung soto, tukang es, tukang roti, tukang buah, dan sebagainya. Itu mungkin mencapai 1 juta lebih. Berikut karyawannya masing-masing. Anda bisa hitung begitu banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Dalam arti tertentu, maka Nadiem Makarim dengan mudah disepakati sebagai orang yang bisa dilekatkan istilah pahlawan nasional di bidang ekonomi. Suatu bidang yang pemerintah pun sedang mati-matian terus untuk mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya karena tingkat pengangguran masih relatif tinggi sampai sekarang. Dan dalam situasi itu Nadiem Makarim bisa menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang fantastis yang hanya bisa dicapai oleh negara, oleh pemerintah dalam sekian tahun. Anda lihat datanya ya, setiap tahun tenaga kerja yang diserap oleh pemerintah gitu, oleh negara mungkin cuman ratusan ribu paling banyak ya. Sekarang Nadiem itu sudah 4 sampai 5 juta orang. Berikut multiplier efeknya yang banyak sekali. Jadi ini luar biasa. Dan karena itu kalau dia kemudian jadi menteri dan kemudian divonis dengan vonis yang begitu beratnya, dengan prosedur dan mekanisme persidangan yang begitu cemarnya, begitu anehnya, maka tentu begitu banyak orang yang bereaksi, termasuk yang kita sebut tadi, media-media internasional yang menjadi rujukan para pemimpin dunia dan para investor, terutama investor asing. Nah, aspek investor ini tentu saja sangat penting, saudara, karena ini makhluk atau entitas yang terus-menerus tanpa henti dibidik atau diharapkan kehadirannya di Indonesia oleh pemerintah. Hampir di setiap pemerintahan. Selalu salah satu masalah terbesar kita adalah dari kabinet ke kabinet, let's say kita sebut 30 tahun terakhir ya, selalu masalah terbesarnya adalah minimnya investasi yang masuk. Yang masuk kebanyakan adalah dalam bentuk portofolio, yaitu di bursa saham. Itu rentan sekali untuk memperkuat ekonomi negara ya. Karena apa? Karena nasibnya hanya di ujung jari pemiliknya. Kalau saya punya uang misalnya 100 miliar dolar di pasar saham Indonesia, kalau saya mau pindahin, saya pencet tombol satu saja, sepersekian detik, pindah itu dana sebesar itu. Jadi nggak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan oleh sebuah negara adalah apa yang disebut Foreign Direct Investment, FDI. Ini yang nggak gampang. Karena kalau saya bikin pabrik di Tangerang misalnya, udah banyak berapa ratus juta dolar atau berapa miliar dolar, kan nggak mungkin dengan gampang saya hanya karena kecewa atau ada buruh mogok atau buruh demo, saya mau pindahin ke Vietnam. Nggak gampang. Jadi orang mau merelokasi pabriknya, investor itu akan sangat sulit dan berpikir berkali-kali. Mereka hanya akan benar-benar pindah kalau situasinya benar-benar sudah tidak tertahankan bagi kesehatan bisnis. Nah, itu juga terjadi sama kita. Nggak usah saya sebutlah, ada pabrik sepatu, ada pabrik ini, pabrik itu, pada angkat kaki kemana? Sebagian besar ke Vietnam. Karena itu Vietnam bekas negara komunis dan sekarang resminya masih komunis, dengan cepat bisa dibilang mengungguli kita juga dalam soal daftar tujuan investasi dunia. Udah kalah kita. Kalah dari Vietnam, kalah dari Malaysia. Nah, saya kira salah satu sebab pentingnya adalah yang begini-ginian ini. Ada orang yang nggak jelas salahnya dan orang itu berjasa besar buat pertumbuhan ekonomi kita, menyumbang besar sekali, diginiin gitu, diperlakukan seperti ini untuk kesalahan yang
praktis tidak ada setelah terbukti dalam berbulan-bulan di dalam persidangan. Loh, ini kalau begini pemerintah sebetulnya sedang mengirim pesan yang salah pada dunia, terutama pada para investor. Seolah-olah padahal yang diinginkan adalah masuknya investor sebanyak-banyaknya, tentu dengan rangkaian peraturan yang dijaga ya. Jangan mentang-mentang orang masukin modal kalau kita kedaulatan kita, lingkungan kita rusak, bukan itu maksudnya. Tapi dalam hal semua tertata baik, semua aturan dipenuhi, kita benar-benar benar-benar mendambakan banyaknya investor masuk ke negeri kita. Nah, dengan kasus seperti ini, dan sebelumnya ada Tom Lembong, Menteri Perdagangan yang juga reputasinya baik di bidang bisnis, internasional, dikenal. Sekarang Nadiem diginiin juga, maka ini pemerintah artinya mengirim pesan yang salah, atau pesan yang berlawanan dengan niat yang setiap hari diteriakkan oleh para pejabat negara bahwa dia ingin investasi masuk. Dengan ini orang investor yang baca Bloomberg, baca New York Times, baca Economist, baca Nikkei tadi yang saya sebut, sudah pasti berpikir 2 kali. Dan saya pribadi benar-benar mengalami ada teman-teman yang ya walaupun bisnisnya kecil ya, bukan skala seperti BYD mobil Cina yang hebat itu yang sedang naik daun itu, bukan. Tapi yang kecil menengah ke bawah gitu, tapi asing. Benar-benar dia nggak jadi berinvestasi di negeri kita. Karena saudara, bagi investor 2 hal yang paling penting, yaitu 1, kepastian hukum dan kestabilan aturan. Ya, aturan di bidang bisnisnya sendiri cukup stabil, bukan nggak boleh berubah sama sekali, tapi cukup stabil. Sesuatu yang bisa predictable, bahwa kalau kita melakukan A, maka akan terjadi B, C, D. Nggak bisa sebuah negara bilang kalau kita melakukan A di negara kita ini, hasilnya bisa A, bisa C, nggak bisa begitu. Nggak ada satupun investor yang berani berinvestasi. Tambah lagi ketidakpastian hukum. Ya, investor seperti nggak ada jaminan, seperti terjun bebas. Padahal dia sudah mempertaruhkan modalnya yang luar biasa besar. Dan di dalam aturan internal semua perusahaan serius, perusahaan besar, itu aturan mainnya ketat sekali. Keputusan untuk berinvestasi di suatu tempat itu benar-benar dipertimbangkan dengan serius, dengan rapat berulang-ulang, dengan survei, dengan tanya konsultan ke sana kemari, baru dia memutuskan ya kami investasi atau tidak investasi. Saya kira yang kedua itulah yang banyak terjadi dengan adanya kasus seperti Nadiem Makarim ini. Tentu bukan kasus dia sendirian ya, tapi orang melihat semacam pola. Tetapi mereka akan melihat bahwa kalau seorang seperti Nadiem Makarim aja diperlakukan begini, maka kecil harapan mereka untuk terjamin investasinya di Indonesia. Dan itu yang terjadi. Mereka biasanya ngomongnya lah kita wait and see, kita lihat-lihat dulu. Mestinya udah bulan lalu atau kapan dia investasi, begitu ada kasus begini dia stop. Dan itu psikologi para investor yang normal sekali, yang wajar sekali. Berikutnya ada aspek soal diaspora Indonesia. Nadiem ini adalah lulusan luar negeri ya, lulusan Amerika, dan mereka punya jaringan yang besar, cukup makin lama makin besar. Bahkan sebagian menampungnya atau mereka menghimpun diri di dalam satu organisasi diaspora Indonesia namanya. Hampir di setiap negara itu ada cabangnya, dan kelihatannya diaspora ini lebih aktif, dan tentu mereka saling berdiskusi tentang perkembangan di tanah air, dan hampir semuanya berpikir tentu untuk kembali. Ya, mereka orang-orang yang dedikatif, yang loyal pada bangsanya, ingin berbuat sesuatu yang terbaik buat bangsanya setelah belajar begitu lama. Semua mahasiswa yang saya temui, yang saya kenal, semua rata-rata ngomongnya begitu. Dan saya kira mereka jujur, mereka benar. Kita kalau udah begini pengen pulang, pengen ngebangun industri ini, pengen dan sebagainya. Semuanya demi Indonesia, untuk Indonesia. Nah, sekarang pemerintah mengirim pesan yang salah kepada mereka. Meskipun Nadiem Makarim sendiri mengungkapkan dengan sangat mengharukan dan menggetarkan bahwa dia mengimbau kepada teman-teman yang masih diaspora sekarang, jangan kapok gitu. Kembalilah ke Indonesia
Kira-kira dia bilang bahwa saya walaupun diginiin tidak akan berkurang cinta saya pada Indonesia, tidak akan berkurang semangat saya untuk mengabdi pada Indonesia. Jadi kalian pun teman-temanku yang masih di luar, please come back gitu. Jangan hanya gara-gara kasus ini Anda kapok dan Anda traumatik gitu, nggak perlu. Tapi itu cuma himbauan Nadiem dan dugaan saya tidak akan diterima dengan baik oleh para diaspora itu. Mereka akan tetap sangat was-was, sangat traumatik, apalagi rata-rata mereka belum atau tidak berprestasi setinggi Nadiem gitu. Sekarang mereka mikir loh orang dengan reputasi sebaik Nadiem aja diperlakukan begini, apalagi saya yang baru mulai merintis karir dan sebagainya, jadi takut gitu. Sementara di luar, peluang di luar cukup besar. Salah satunya terjadi pada si Ibam nih, ya, yang juga divonis tinggi 4 tahunan ya. Walaupun tuduhannya juga nggak masuk akal sampai belasan tahun, tapi vonisnya 4 tahun. Itu pun udah sangat menekan, sangat membuat frustrasi ya, karena dia juga tidak salah dan dia ditawari dan mungkin pernah bekerja di lembaga-lembaga bisnis internasional, tapi pada akhirnya dia memilih Indonesia, my country. Saya mau berbuat sesuatu buat Indonesia. Negara lain sudah cukup maju, kita masih ketinggalan dan saya mau menyumbang sedikit tenaga saya buat negeri saya tercinta. Begitu kira-kira omongan. Dan dia juga dihukum. Jadi sulit sekali kita mengharapkan para diaspora itu bisa kembali ya, karena ada banyak sekali lapangan pekerjaan buat mereka di luar, di Silicon Valley, di Singapura, di London, di Tokyo, dimanapun, karena keahlian mereka termasuk yang paling dicari oleh pasar kerja sekarang ini. Mereka ahli teknologi digital, mereka mendalami artificial intelligence, suatu bisnis masa depan yang tidak bisa terbendung lagi. Jadi dengan lapangan kerja yang begitu luas tersedia di luar, apa dasarnya untuk kembali ke Indonesia? Sementara yang sudah kembali dibegitukan. Dan Anda ingat ya, kebanyakan, ya cukup banyak mereka yang pulang dengan niat seperti yang saya gambarkan tadi, lalu diperlakukan buruk juga. Ada Tom Lembong juga lulusan Amerika, ada Nadiem. Dan itu yang terpantau, yang belum, yang kalau kita dengar ceritanya langsung, nah Anda juga akan kaget. Ini sudah puluhan tahun terjadi, misalnya di lembaga-lembaga sains di Indonesia ya, itu sampai sini mereka ahli fisika nggak banyak kerjanya selain main catur dan baca koran. Juga di bisnis perminyakan, saya ketemu beberapa orang di luar negeri yang memang memilih ke sana. Mereka antara lain bilang sama saya ini digaji 9 kali lipat daripada di perusahaan minyak Indonesia. Ya, tapi saya bilang Anda pulang dong buat Indonesia. Saya mau dan saya tidak ingin menuntut gaji setinggi ini, kata dia. Enggak apa-apa, kita mengerti Indonesia belum sekuat ini. Tapi paling tidak saya ingin anak-anak saya dijamin sekolahnya yang baik dan sebagainya. Itu pun pemerintah kita tidak mampu menjaminnya. Jadi dia bertahan di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Kuwait, bisnis minyak. Jadi ini benar-benar suatu pesan yang salah, pesan yang menyesatkan, dan saya tidak tahu kapan hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal seperti ini berakhir di negeri kita ya. Satu lagi terakhir, kalau memang Nadiem Makarim itu diincar atau dibidik, untuk keperluan apa? Orang ini tidak punya partai politik, bukan bagian dari satu kekuatan politik yang besar. Bisa dibilang tidak punya klik ya, tidak punya geng politik gitu. Umur masih muda, masa depan masih cerah sekali, dan masih banyak sekali yang bisa dia lakukan dengan segala macam kreativitas dan sumber dayanya ya, yang setelah dipupuk sekian lama di Gojek pasti dia udah lebih hebat lagi gitu. Dan buat apa membidik anak-anaknya, buat apa memasukkan dia ke penjara dan tidak bersalah? Kalau dia bersalah ya tentu saja sehebat apapun bukan alasan pemaaf ya. Saya berpendapat berpegang pada aturan gitu. Sehebat apapun orang di negara hukum seperti kita ini tidak boleh kebal hukum.
hanya karena dia pintar, hanya karena dia berpangkat, hanya karena dia berprestasi, tidak bisa. Hukum tetap hukum dijalankan. Tapi kalau ternyata seperti kasus Nadiem ini benar-benar nol, benar-benar nggak ada yang dilanggar, seperti dengan sangat meyakinkan muncul di persidangan selama berbulan-bulan, rekaman videonya pun ada semua, dan menunjukkan bahwa dia tidak bersalah, tapi diperlakukan begini, tentu ada kekuatan besar di belakang. Dan untuk apa? Inilah satu-satunya pertanyaan yang saya belum bisa mengerti dan belum bisa menganalisisnya dengan wajar gitu ya. Yang ada tinggal cuma keheranan saja. Untuk apa Nadiem Makarim dikorbankan begini jauh? Begitu saudara, terima kasih.